Oke, Kak Berbi gimana? Oke, ya tadi kami sudah masuk ke dalam untuk menemui Pak Rizwel ya, tugas dari Lapas, dan kita sudah berkoordinasi juga, serta kita sudah menitipkan juga Al-Quran untuk klien kami yang bernama Pak MMS. Semoga nanti kan disampaikan, dan pastinya kita juga terima kasih sekali lagi untuk Kepala Rutan 1 Depok yang sudah memberikan kesempatan kita untuk berkoordinasi di hari ini, dan juga kami juga sekali lagi selaku kuasa hukum dari klien kami bernama Pak MMS, mohon maaf sebesar-besarnya ya untuk para korban beserta keluarga korban, dan pastinya kita juga menghimbau untuk para ibu-ibu juga lebih waspada lagi dalam menjaga anaknya. Dan mudah-mudahan hari ini juga apa yang kita bisa tadi bawa bisa bermanfaat untuk klien kami ya. Paling tidak setidaknya bisa memberikan semangat dan mungkin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan lagi, agar beliau juga kalau untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif lagi di kemudian hari. Paling tidak ini pembelajaran lah gitu. Dan kita tetap sebagai kuasa hukum ya pasti kita tetap akan membela semaksimal mungkin ya sesuai dengan tuntutan profesi gitu. Tapi di sisi lain saya juga sebagai wanita tetap membela harkat dan martabat wanita, dan saya juga sangat mengecam lah ya perbuatan klien kami gitu. Jadi di sini ada dua sisi yang pastinya mungkin mudah-mudahan netizen juga lebih bijak lagi. Jadi nggak cuma melihat saya dari satu sisi, tapi paling tidak dari dua sisi lah. Dan hari ini juga saya datang ke sini untuk mengobati dengan memberikan Al-Quran yang nanti akan dititipkan, yang sudah kita titipkan juga kepada pihak lapas. Mudah-mudahan itu sangat bermanfaat gitu untuk klien kami. Itu sejadah dan Al-Quran itu atas permintaan klien atau inisiatif dari KBRB? Kita aja sih sebagai kuasa hukum, inisiatif kita. Karena kan kita juga kan anti terhadap pelecehan wanita, perbuatan pelecehan terhadap anak, apalagi ini juga kan menyangkut guru agama ya. Pastinya kan sebetulnya ya seharusnya tidak dilakukan gitu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu akan bermanfaat gitu kan, dan memberikan hal-hal yang jauh lebih positif untuk klien kami. Dan karena kita juga bertugas di sini bukan hanya membela, tapi kita juga ingin menuntun beliau juga untuk menemukan jati dirinya yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Dan sampai saat ini sih tadi kita juga sempat bertanya ya, kondisi klien kami juga sehat gitu. Pak Berbi, ini kan kemarin sempat dihujat habis-habisan, tapi ya. Ini dengan sekarang datang lagi koordinasi ke Kalantas ini gimana ya, takut dihujat lagi atau gimana, udah siap-siap atau netizen deterjennya? Kalau ya betul ya, justru kita di sini membuktikan bahwa ya kalau dihujat kan memang, kalau aku untungnya orang yang udah paling kuat tebal ya yang namanya dihujat, tapi paling tidak dengan adanya kita di sini selain berkoordinasi juga kan kita juga memberikan hal-hal dimana untuk semangat beliau ya kan, spiritual beliau, dan kita juga menyampaikan pesan moral juga terhadap beliau gitu. Jadi di sini ada dua sisi yang kita sudah buktikan bahwa sebenarnya Berbi ini tidak membela hanya karena gua kuasa hukum hanya karena dibayar, enggak juga, tapi tetap ada sisi lain yang kalau nggak aku jadi kuasa hukumnya kita kan nggak tahu ya kan, kita kan juga nggak bisa masuk ke sini ya kan, kita juga cuma bisanya mungkin mencibir orang aja di luarnya ya kan, wah lu pelaku pencabulan ini, tapi justru dengan adanya aku tangani kasus ini sehingga kita tahu, kita bisa kasih Al-Quran, kita bisa banyak koordinasi, kita juga bisa apa yang bisa kita lakukan membela, kita juga bisa kasih spirit, dan aku juga sebagai tetap di sini kan pembela wanita juga ya, terutama anak-anak gitu, tetap juga bisa memberikan pesan-pesan atau mungkin hal-hal yang ini loh seharusnya ibu-ibu juga waspada untuk anaknya gitu. Jadi kalau kita nggak nanganin kasus kita nggak tahu. Kak Berbi sendiri kenapa sih kok bersedia menjadi pengacaranya klien yang sekarang, kan tadi katanya tidak mendukung pelecehan juga gitu. Awalnya gimana? Karena kan gini, profesi kami ini sebagai kuasa hukum, yaitu ketika terdakwa itu dituntut ataupun divonis di atas 5 tahun ya kan,
kita wajib dilindungi undang-undang untuk melakukan pembelaan hukum gitu, mendampingi sebagai kuasa hukum. Jadi karena memang tuntutan vonisnya udah di atas 5 tahun ya, memang ini kewajiban kami lah sebagai kuasa hukum gitu. Jadi sebisa mungkin ya kalau bisa ya jangan ditolak kan begitu, karena kan beliau juga manusia. Makanya di sini ada tuntutan profesi, ada tuntutan juga sebagai kita rasa kemanusiaan gitu. Ada dua sisi yang berbeda. Tapi konsekuensinya sudah tahu kan, karena ini Konsekuensinya viral ya pasti abis dari sini gue dibully lagi ya kan. Tapi yang banget. Konsekuensi awal pas mau nanganin klien ini kan pasti kan wah ini kan berita heboh nasional. Iya heboh, sampai saking hebohnya gue matiin semua tuh kolom komentar gue di IG ya kan, sampai capek soalnya dicaci maki lah ini segala macam. Awalnya sih indah ya, sampai Rieke Diah Pitaloka juga ngasih gue semangat tuh di IG kan, wah gue bangga sama lo, sukses katanya. Ya tapi abis itu kan karena berita udah nyebar, ternyata BRB malah jadi kuasa hukum malah yang mencabuli gitu kan, tambah lagi habis lah gue di situ. Makanya hari ini kita buktikan bahwa aku perlihatkanlah bahwa di sini BRB ini bukan sebagai kuasa hukum yang hanya membela aja, tapi tetap ada sisi positifnya kemanusiaan yang kita berikan untuk kita paling tidak memotivasi lah ya kan, memberikan hal-hal bimbingan yang lebih positif untuk terhadap klien kami. Semoga kedepannya beliau menyadari atas perbuatan beliau yang memang itu sudah beberapa orang ya paling tidak sudah banyak mencederai atau melecehkan kaum anak-anak gitu. Jangan sampai terulang lagi. Kau punya tanggapan apa sih ketika klien tadi datang